Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kosama Salsabila dengan NPM 2260206027, Fakultas Agama Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Lampung. Baik, di sini saya akan menjawab persoalan UAS dari mata kuliah Praktikum Tahsin oleh dosen pengampu Sofyan Harahap, SPDI, MPD. Untuk persoalan yang pertama, jelaskan pengertian tahsinul Quran menurut bahasa dan istilah. Baik, menurut bahasa, yakni memperbaiki atau memperlancar cara pelafalan huruf-huruf hijaiyah dalam membaca Al-Quran. Kalau menurut istilah, tahsinul Quran yakni cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah meliputi sifat, mahraj, huruf, dan lain-lain. Lalu persoalan yang kedua, sebutkan lafaz huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, zal, ro, zain, so, do, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, ya. Lalu soal yang ketiga, jelaskan pengertian mad tabi'i, sebutkan dan berikan contoh minimal 3 per hukumnya. Baik, untuk jawaban nomor 3, itu ada 3 hukum. Yang pertama, jika terdapat fathah diikuti alif, itu ada 3 contoh. Yang pertama ada di surat Asy-Syura ayat 4, yakni khosi'in di bagian kho. Lalu contoh yang kedua dari surat Al-Baqarah ayat ketiga di bagian nas-solata. Lalu contoh yang ketiga ada di surat Al-Baqarah juga di ayat ke-11, yakni qalu innama di bagian ma. Lalu hukum yang kedua, jika terdapat kasroh diikuti ya mati. Contohnya ada 3. Contoh yang pertama ada di surat Al-Ahzab ayat 1, al-kafirina tuti'i di bagian kafirina. Lalu contoh yang kedua di surat Al-Baqarah juga di ayat ke-8 di akhir bimu'minin. Lalu ada juga contoh yang ketiga di surah Al-Baqarah juga di surah ke-16 di bagian akhir juga berbunyi muhtadin. Lalu hukum yang ketiga yaitu jika terdapat dhammah diikuti waw mati. Contohnya ada 3 juga. Contoh yang pertama ada surat Al-Ahzab ayat 2 di bagian yuhama, itu di bagian yu-nya. Lalu contoh yang kedua di surah Al-Baqarah juga di ayat ke-9 berbunyi yas'urun, itu di ayat bagian terakhir. Lalu ada juga contoh yang ketiga itu ayat ke-10 di surat Al-Baqarah yang bagian akhir juga berbunyi yakzibun. Yang keempat ada jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum nun mati atau tanwin. Ada izhar, idgham biguna, idgham bilaguna, ikfa, dan ikrab. Dan sebutkan dan berikan contohnya minimal 5 per hukum. Yang pertama ada hukum izhar, yakni dibaca dengan jelas tanpa suara dengung atau disamarkan jika bertemu huruf-huruf ada ha, kho, ha, ain, ghain, hamzah. Jadi contoh yang pertama ada di Quran surat Al-An'am ayat 26 yang dibaca yan'auna. Lalu contoh yang kedua ada di surat Al-Baqarah ayat 285, itu berbunyi kulun amana. Itu lalu contoh yang ketiga ada di surat Al-An'am ayat 26 juga, itu dibaca yanhauna. Tadi yang contoh yang pertama itu yan'auna, yang lalu contoh yang ketiga itu ada yanhauna. Lalu contoh yang keempat ada surat Ar-Rod ayat ke-7, itu berbunyi qaumin had itu. Lalu contoh yang kelima itu ada di Quran surat Al-Kahfi ayat ke-5 dibaca min ilmi wala. Lalu yang kedua ada idgham bilaguna, ya ini dibaca samar tanpa disertai dengung di hidung. Itu dibaca jika bertemu huruf lam dan ro. Untuk contoh yang pertama ada di surat Ad-Duha ayat keempat yang berbunyi walal akhiratu khairul laka minal ula. Contoh yang kedua ada di surat Al-Ikhlas ayat keempat, itu berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk contoh yang ketiga ada di surat Al-Balad ayat ke-7 yang berbunyi ayah sabu alam. Lalu contoh yang keempat ada di surat Al-Insyiqaq ayat ke-15 yang berbunyi inna rabbahu. Lalu untuk contoh yang kelima
di surah Al-Mutaffifin ayat ke-10 yang berbunyi yauma izil lil mukazzibin. Lalu ada idgham bigunnah, yakni dibaca samar disertai dengung di hidung. Untuk dibaca itu jika bertemu dengan huruf ma, na, waw, ya. Untuk contoh yang pertama ada di surah Al-Lahab ayat pertama yang berbunyi abilahabi watab. Contoh yang kedua dari surah Al-Quraish ayat terakhir yang berbunyi minju'iu. Baik. Lalu contoh yang ketiga ada di surat Al-Humazah ayat ke-2 yang berbunyi malau wa'ad dadah. Lalu contoh yang keempat itu ada di surah Al-Fil. Untuk contoh keempat di di ayat ketiga yang berbunyi tarmihim bihijaratim min sijil. Lalu contoh yang terakhir atau contoh yang kelima ada di surah Al-Fil juga ayat terakhir yang berbunyi ka'asfim ma'kul. Lalu untuk iklab, yakni iklab ini dibaca dengan menggantikan nun mati menjadi mim tetapi disertai dengan dengung. Lalu untuk contohnya yang pertama ada di surah Al-Bayyinah yang keempat, yakni berbunyi mim ba'di. Contoh berikutnya ada di surat Yasin ayat ke-28 yang berbunyi ba'dihimin. Lalu contoh yang ketiga ada di surat Yasin ayat ke-69 yang berbunyi yanbaghi. Lalu yang keempat ada di surat Yasin juga, surah ke-52 yang berbunyi ba'asana man. Lalu contoh yang terakhir ada di surat Yasin juga kebetulan di ayat 36 yang berbunyi tunbisu. Ada ikfa itu adalah menutupi atau menyamarkan. Tetapi jika bertemu dengan 15 huruf hijaiyah, yakni ada ta, sa, ja, dal, zal, za, sin, shin, so, do, to, zo, fa, kaf, kof, dan kaf. Terakhir maaf. Baik, untuk contohnya yang pertama ada di surat At-Tin ayat keempat yang berbunyi laqad khalaqnal insana. Lalu contoh yang kedua ada di surah Al-Baqarah ayat ke-9 yang berbunyi anfusahum. Contoh yang ketiga ada di surah Al-Baqarah 23 yang berbunyi in kuntum shodiqin. Lalu contoh yang keempat ada di surah Al-Baqarah juga yang ke-24 yang berbunyi walan taf'alu. Untuk contoh terakhir ada di surah Al-Baqarah juga ayat ke-25 yang berbunyi rizaqo qalu. Nun mati atau nun tanwin bertemu dengan huruf qa. Lalu soal yang kelima, yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan mat, sebutkan macam-macamnya dan berikan contoh bacaannya. Yaitu ada yang pertama, mat itu adalah memanjangkan atau menambahkan, yakni memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Ada jenis atau macam mat. Yang pertama itu ada mat tabi'i. Ada 3 sebab terjadinya mat tabi'i, yakni jika terdapat alif yang jatuh setelah huruf berharokat fathah, terdapat ya mati yang jatuh setelah huruf berharokat kasroh, terdapat waw mati yang jatuh setelah huruf berharokat dhammah. Contohnya ada di surat Asy-Syura ayat 4, khasiin. Contoh yang kedua ada di surat Al-Ahzab ayat pertama, al-kafirina. Lalu contoh yang ketiga ada di surat Al-Ahzab ayat 2, yuhama. Lalu jenis yang kedua ada mat aridi sukun. Itu terjadinya sebab yaitu apabila terdapat hukum bacaan mat tabi'i yang terletak atau berada di akhir ayat surat. Contohnya kafirun ada di surat Al-Kafirun ayat pertama. Lalu jenis yang ketiga itu mat lain. Ada 2 sebab terjadinya mat lainnya, yakni yang pertama terdapat ya mati yang jatuh setelah huruf berharokat kasroh. Yang kedua ada terdapat waw mati yang jatuh setelah huruf berharokat fathah. Untuk contoh mat lain, yang pertama ada di surah Al-Kautsar ayat pertama, a'toina. Lalu contoh yang kedua ada di surah Al-Zalzalah ayat ke-6, itu bunyi liyurau di bagian raunya. Lalu untuk jenis yang keempat ada mat jair munfasil, terjadi apabila bacaan mat atau bacaan panjang yang bertemu dengan huruf hamzah dalam kalimat yang berbeda. Untuk contohnya
ada di surah Al-Kautsar ayat pertama yang berbunyi inna a'toina. Lalu untuk jenis yang terakhir atau jenis yang kelima itu ada mat wajib mutasil. Itu terjadi apabila bacaan mat atau bacaan panjang yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Contohnya hunafa itu dari surah Al-Bayyinah ayat kelima. Lalu untuk soal yang keenam atau soal yang terakhir tuh, jelaskan menurut pendapat Anda seberapa pentingkah mata kuliah tahsin diberikan kepada mahasiswa. Kalau pendapat saya pribadi itu sangat penting, apalagi background kampus kita itu adalah Muhammadiyah yang dimana biasanya itu dipandang orang pasti paham akan bacaan-bacaan Quran dengan baik dan benar, dan juga harus bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah dalam membaca Al-Quran itu secara lancar dan baik dan benar. Seperti itu. Mungkin sekian jawaban soal UAS mata kuliah praktikum tahsin dengan saya pribadi. Bila ada salah kata mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi bisabil haq. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.